Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fiddin, rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk di majelis ilmu ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala ini. Dan semoga Allah azza wa jalla selalu berikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pertama kali saya ngisi di sini, masya Allah. Walaupun sudah kedua kali saya datang ke sini. Yang pertama kali ketika khutbah Id, masya Allah. Yang kedua kajian di sini, masya Allah. Semoga Allah azza wa jalla berikan keistiqamahan bagi ibu-ibu, masya Allah. Allahumma amin. Tema bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang pentingnya muhasabah. Apa itu muhasabah, Ibu? Muhasabah, Bu, introspeksi diri, mengoreksi diri. Muhasabah itu dari kata-kata hasaba yuhasibu, yang artinya menghitung. Yang artinya apa? Menghitung. Apa yang dihitung? Duit atau apa kira-kira? Amalan kita ya. Yang kita lihat, yang kita hitung adalah amalan kita. Baik itu amalan kebaikan atau amalan keburukan. Makanya sering diartikan mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, menghitung amal-amal kita, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Melihat bagaimana amalan-amalan kita, apakah amalan-amalan kita sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan atau tidak. Dan muhasabah ini adalah pekerjaan seumur hidup seorang hamba. Jadi nggak ada cerita pensiun muhasabah nih. Pekerjaan seumur hidup seorang hamba. Ibu-ibu sebelum datang ke sini ngaca nggak, Bu? Kenapa ngajak? Ingin melihat sesuatu sudah rapi atau belum, betul ya? Ada kotoran atau tidak? Kita manusia tidak akan mengetahui diri kita ini ada kekurangan kecuali dua cara. Yang pertama, dikasih tahu sama orang, sehingga orang itu nasihatin kita. Betul ya? Afwan, antum kayaknya seperti ini nih, jangan, nggak boleh. Orang ngasih tahu kepada kita kekurangan kita. Yang kedua caranya ngaca tadi. Apa maksudnya ngaca? Muhasabah. Mengintrospeksi diri kita masing-masing, memuhasabah amalan kita masing-masing. Karena kita tidak akan pernah mengetahui keburukan diri kita, kekurangan diri kita, kecuali dua cara ini. Orang memberitahu kepada kita sehingga orang menasehati kita, atau kita berkaca diri, yaitu memuhasabah diri kita, melihat bagaimana amalan-amalan kita,
Apakah amal-amal kita sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan atau belum? Ini kenapa saya katakan tadi, muhasabah ini pekerjaan seumur hidup seorang hamba. Karena kalau tidak, bahaya. Hamba tersebut akan menganggap dirinya semuanya baik semua tuh, semuanya bagus. Nah, ada satu cerita di Sahih Muslim tentang dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang pertama namanya Hanzalah. Sahabat Nabi yang pertama namanya Hanzalah. Saya mau tanya, saya ada hadiahnya insyaallah nih. Apa julukan sahabat Nabi Hanzalah ini? Hanzalah ini salah satu juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu juru tulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa julukan yang terkenal dari sahabat Hanzalah ini? Ada yang tahu ya, Ibu? Angkat tangannya. Masya Allah, tawadhu semua nih kayaknya, Masya Allah. Ada yang tahu julukan, gelar dari Hanzalah yang terkenal? Masya Allah, barakallahu fiki. Betul, Bu. Silakan maju, Bu. Ibu mau yang mana, silakan pilih. Tapi nggak ada duit ya, Bu, ya? Masya Allah ini. Mau Al-Quran atau mau ini? Silakan, Bu. Nanti aja, nanti hilang, Bu. Udah dia, Masya Allah. Atau saya kasih aja ya. Ini aja. Julukannya Ghasilul Malaikah. Julukannya apa? Ghasilul Malaikah atau Al-Ghasil, sama aja. Ghasilul Malaikah atau Al-Ghasil. Gha, sin, ya, lam. Al-Ghasil. Ghasilul Malaikah atau Al-Ghasil. Artinya apa? Yang dimandikan oleh para malaikat. Yang dimandikan oleh para malaikat. Kenapa bisa dapat julukan ini? Karena ketika perang Uhud disebutkan, Hanzalah ini baru menikah, pengantin baru. Ketika di subuh hari atau setelah subuh, penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru, "Wahai para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kalian untuk berjihad. Maka datanglah kalian untuk mendaftar jihad." Maka Hanzalah bergegas datang ke Masjid Nabawi, mendaftarkan dirinya untuk jihad. Singkat cerita, berangkat ke perang Uhud, mati syahid di perang Uhud. Selesai perang Uhud, salah satu Hanzalah yang jenazah Hanzalah dilihat oleh Nabi, kemudian Rasul tersenyum. Bertanya kepada istrinya, "Ada apa wahai istri dari Hanzalah?" "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ketika selesai subuh itu menjimak diriku, mendatangi diriku. Saking cepat-cepatnya dia untuk mendaftar jihad, dia lupa mandi junub. Dia lupa mandi junub, mandi wajib." Oh, kata Nabi SAW, "Na'am, betul. Sekarang aku sedang melihatnya dimandikan oleh para malaikat." Makanya terkenalnya apa? Ghasilul Malaikah atau Al-Ghasil. Nah, cerita-cerita seperti ini nih ibu-ibu sekalian harus miliki ibu-ibu supaya diceritakan kepada siapa? Anak-anak ibu. Jadi yang terbetik di kepala anak-anak itu bukan cuma Superman, Batman, Spiderman, itu deh. Yang semuanya cerita fiktif semua tuh. Tapi cerita-ceritanya harusnya para sahabat Nabi, para ulama terdahulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, itu yang harus menjadi idola mereka. Dan yang tahu cerita ini paling tidak adalah orang tua, terkhusus para ibu, sehingga dia bisa menceritakan, ibu itu bisa menceritakan kepada anak-anaknya. Itu contoh. Yang kedua, nah saya tanya lagi nih. Kan tadi dua sahabat ya. Yang pertama Hanzalah, yang kedua siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, ma'ruf kalau ini terkenal. Angkat tangannya siapa nama asli Abu Bakar? Yang sudah dijawab jangan, Bu.
Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Nah, Bu, ini manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul loh ini. Sepakat ulama, Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Manusia terbaik di umat Nabi Muhammad setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama aslinya? Abu Bakar itu kan bukan nama asli, betul ya? Itu kunyah beliau. Siapa nama aslinya? Silakan, Bu. Abdullah bin Uthman, betul. Abdullah bin Uthman atau Uthman terkenalnya Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Silakan, Bu. Dia apa ya? Umrah nih? Oh bukan. Jazakallah khair. Abdullah bin Uthman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Ceritanya ketika dua orang sahabat ini bertemu di jalan, maka Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kan kita biasa kalau ketemu nanya gimana kabarnya, sehat atau tidak, betul ya? Abu Bakar nanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab dengan jawaban yang mengejutkan Abu Bakar. Apa jawaban Hanzalah? "Ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi munafik. Di kata-kata munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berat banget, luar biasa. Bahkan sebenarnya sampai detik ini, sampai zaman ini harusnya berat. Makanya tidak boleh seorang muslim menggelari atau menyematkan kata-kata munafik ini kepada sesama muslim. Karena berat kata-kata munafik nih. Maka Hanzalah mengatakan, ya Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi munafik. Subhanallah, ma taqul? Abu Bakar kaget mengatakan, subhanallah, ma suci Allah, apa yang kau katakan? Kenapa kau sampai mengatakan dirimu munafik? Ternyata Hanzalah menjelaskan kenapa beliau sampai mengeluarkan perkataan itu. Ya Abu Bakar, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'y 'ain. Wahai Abu Bakar, ketika aku duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu seperti ini tapi majelis Nabi yang ngajarnya, maka aku teringat tentang surga dan neraka, bahkan seakan-akan surga neraka itu ada di depan kedua mataku. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Tapi ketika aku keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kembali kepada duniaku, istriku, anakku, perdaganganku, aku lupa itu semua. Persis seperti kita. Betul Ibu? Ketika duduk di kajian ilmu, imannya apa? Masya Allah. Selesai kajian ilmu, imannya apa? Dan itulah iman, bertambah dan juga apa? Berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Yang menarik adalah ketika Abu Bakar mendengar pernyataan Hanzalah, Abu Bakar mengatakan, "Wallahi inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah, aku juga merasakan apa yang kau rasakan wahai Hanzalah. Karena Abu Bakar manusia, yang namanya manusia imannya bertambah dan juga apa? Berkurang. Ayo kita datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah dua sahabat ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah sudah jadi munafik." Rasul kaget. "Ada apa ya Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan seperti yang dijelaskan kepada Abu Bakar. "Ketika aku berada di majelismu wahai Rasulullah, aku teringat tentang surga neraka. Ketika aku keluar dari majelismu, aku lupa itu semua." Dan ini menunjukkan, kata para ulama, majelis ilmu yang benar itu seperti ini. Majelis ilmu yang ketika kita datang di majelis ilmu itu ingat tentang surga, ingat tentang neraka, ingat tentang alam akhirat. Bukan ketika ditanya gimana tadi majelis ilmunya apa saja? Seru Pak Ustaz? Seru Pak. Kenapa? Lucu Ustaz. Bukan cuma itu, subhanallah. Tapi majelis ilmu yang meningkatkan iman kita, takwa kita, menjadikan diri kita takut kepada Allah, takut akan berbuat maksiat dan dosa. Ini majelis ilmu yang benar. Ini majelis ilmunya Nabi nih. Betul ya? Subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kata Rasul. Rasul bersumpah ini. "In law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum." Seandainya kalian
bisa terus mengingat-ingat sebagaimana kalian berada di majelisku dan terus bisa beramal saleh, maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di jalan-jalan kalian, bahkan di atas tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat. Maksudnya apa? Ada waktu sesaat ketika iman kita naik, ada waktu sesaat ketika kita kembali kepada dunia kita, iman kita apa? Turun. Tapi syahid dari bahasan kita, Hanzalah bisa mengetahui hatinya berbeda ketika duduk di majelis ilmu dan di luar majelis ilmu. Ini namanya apa? Muhasabah. Betul ya? Hanzalah bisa sadar nih, kok hati saya beda nih, iman saya beda nih ketika saya duduk di majelis Nabi, sama saya kembali ke dunia saya, iman saya beda. Jangan-jangan saya munafik ini. Allahu Akbar. Ini hebatnya para sahabat nih. Ini hebatnya orang saleh. Tidak merasa diri sudah menjadi orang saleh, bahkan takut kemunafikan ada dalam diri. Dan sifat ini yang bagus, Masya Allah. Nah, maka dengan ini kalau sahabat saja luar biasa sering memuhasabah amalannya, memuhasabah dirinya, apalagi dengan kita. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 dan 19. Surah Al-Hasyr, surah 50 berapa? 59. Ayat 18 dan juga 19. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada sekitar 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Allah memulai ayatnya dengan wahai orang-orang yang beriman, pasang telinga kita dengan benar, hadirkan hati kita dengan serius. Kenapa? Karena setelahnya antara dua. Allah memerintahkan akan satu perintah atau Allah melarang akan satu larangan. Jadi setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu antara dua, perintah atau larangan. Salah satunya ini, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Kemudian apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Ini muhasabah nih. Ayat ini menjadi dalil yang sangat tegas, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk memuhasabah amalan kita. Nah, Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap kalian itu melihat apa yang sudah dia bekalkan, apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Ini dalil tentang muhasabah yang sangat tegas nih. Surah Al-Hasyr ayat 18 dan juga 19. Wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri, dan mereka lah orang-orang yang fasik. Ya, ayat ini menjadi dalil yang sangat tegas agar kita selalu mengoreksi diri kita, mengintrospeksi amalan kita, memuhasabah diri kita. Dan seorang yang cerdas, ibu-ibu sekalian, adalah orang-orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu punya anak?
Ketika anak ibu sekolah nih, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, S lilin, S terusnya lah, betul ya? Saya mau tanya, apakah ibu yakin dengan pasti anak-anak ibu ketika sekolah dengan benar pasti akan dapatkan cita-cita yang mereka inginkan? Belum tentu. Namanya juga apa? Usaha, Pak Ustadz. Ya boleh. Namanya anak-anak cita-cita banyak-banyak, betul. Jadi pilot, jadi apa? Dokter, macam-macam. Tapi nggak tahu secara pasti nih. Betul ya? Ambillah misal dia sekolah dengan benar, Masya Allah, dapatkan cita-cita apa yang dia inginkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu-ibu yakin ketika anak ibu mendapatkan cita-cita yang mereka inginkan, mereka pasti akan bahagia? Belum tentu. Namanya juga usaha, betul ya? Selama itu halal ya boleh, silahkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu-ibu yakin bahwa ibu dan anak ibu pasti mati? Oh, ini nggak ada jawaban, cuma satu jawabannya, betul ya? Ini cuma satu jawabannya. Kayaknya saya nggak yakin, Ustaz, nggak mungkin, mustahil, betul ya? Pasti jawabannya satu. Oh yakin, Ustaz, nggak ada keraguan. Taib. Saya mau tanya, mana orang yang cerdas? Orang-orang yang mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan tapi dia kejar terus, atau mengejar sesuatu yang sudah pasti dia dapatkan? Yang pasti dong, betul ya? Kematian itu pasti, alam kubur itu pasti, hari kiamat pasti, dibangkitkan di hari kiamat pasti, yaumul ba'ts, hari yaumul jaza. Hisab di hari kiamat pasti, mizan kita ditimbang amal kebaikan keburukan pasti. Melewati sirat, jembatan yang terbentang di api neraka jahanam pasti, surga neraka pasti, semua itu. Betul ya? Mana orang yang cerdas? Orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia dapatkan, atau orang yang mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan? Kalau tadi cita-cita dia kejar padahal dia belum tahu tuh bisa dapatkan atau tidak. Kebahagiaan dia belum tahu bisa dapatkan atau tidak, tapi dia kejar terus mati-matian, luar biasa. Boleh selama itu halal, silahkan, kan itu. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang menjadikan untuk mengejar akhiratnya hanya waktu sisa saja dia berikan? Betul ibu? Cuma waktu sisa saja, bahkan enggak sama sekali. Kenapa? Sibuk ngejar dunia tadi, itu luar biasa. Mana orang yang cerdas? Orang-orang yang mengejar sesuatu yang pasti atau yang belum pasti. Sehingga ketika Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina akyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius? Kalau jawabannya kita, mungkin kita akan jawab orang yang IQ di atas rata-rata, betul ya? Tapi nanyanya ke Nabi, orientasinya pasti beda. Rasul menyebutkan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah seorang mukmin yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling bagus persiapannya untuk menjelang kematian itu. Makanya Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Subhanallah. Ini orang yang cerdas. Disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu memuhasabah amalannya, mengintrospeksi amalannya. Ibu-ibu sekalian, kita akan sebutkan beberapa keutamaan dari muhasabah. Apa sih manfaat muhasabah, keutamaan muhasabah ketika kita sering memuhasabah amalan kita? Apa yang akan kita dapatkan? Nah, ini untuk memotivasi diri kita agar kita rajin selalu memuhasabah. Yang pertama, keutamaan atau manfaat muhasabah yang pertama, meringankan hisab di hari kiamat, di hari akhirat. Meringankan hisab di hari akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisablah diri kalian sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menghisab diri kalian nantinya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah azza wa jalla menimbang amal kalian nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Umar bin Khattab membacakan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah, yaumul qiyamah, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita akan jadi terdakwanya di hari kiamat dan Allah akan jadi hakimnya. Allah azza wa jalla akan bertanya akan seluruh perbuatan kita di atas muka bumi ini. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah azza wa jalla akan mengungkap semua rahasia-rahasia. Allahu akbar. Nah, pada hari itu kita akan jadi terdakwanya, Ibu sekalian. Allah akan bertanya tentang seluruh amalan kita. Barang siapa orang-orang yang sering memuhasabah amalannya, maka insyaallah ta'ala penghisaban di hari akhirat akan jauh lebih mudah dia jalani. Tapi barang siapa yang jarang, malas memuhasabah, mengintrospeksi amalannya di atas muka bumi ini, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri kalau dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari akhirat. Allahu akbar. Makanya Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitung amal-amal kalian sebelum Allah azza wa jalla menghisab diri kalian nanti di yaumul qiyamah. Karena orang-orang yang melihat menghisab dirinya di atas muka bumi ini, maka insyaallah taala penghisaban di hari akhirat akan jauh lebih mudah dijalani. Di hari akhirat nggak ada tuh dolar, real, rupiah, debit, QRIS, nggak ada tuh, masya Allah, betul ya? Yang ada cuma dua, al-hasanat awis sayyiat, pahala atau dosa. Kalau kita ternyata berbuat keburukan apalagi kepada orang lain, maka pahala kita akan diambil oleh orang yang kita zalimi tersebut. Pahala kita habis, ternyata orang yang ngantri masih banyak, maka keburukan orang-orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita, dilemparkan kita ke neraka. Na'udzubillah. Dan pada hari itu nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Nggak ada sempat bagaimana manusia memikirkan nasib ayahnya, ibunya, anaknya, pasangan hidupnya, saudaranya, nggak ada sama sekali. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin cerita pengalaman beliau ketika terjadi tragedi terowongan Mina yang dulu nih. Kipas di terowongan itu mati. Terowongan itu kan panjangnya luar biasa, berkilo-kilo. Orang berjuta-juta masuk ke situ, nggak ada oksigen, bisa mati itu. Orang lari tunggang langgang, kata Syekh Ibn Utsaimin ini, aku melihat orang lari tunggang langgang luar biasa, nggak mikirkan gimana anaknya, gimana ibunya, nggak ada urusan, yang penting dirinya. Bahkan tidak memikirkan apakah dia pakai pakaian ihram atau enggak, telanjang lari. Itu baru tragedi terowongan ini zaman dulu 95 kalau salah, 94 saya lupa. Bagaimana yaumul qiyamah? Bagaimana hari kiamat yang sangat menegangkan? Matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Allah akan datangkan neraka di padang mahsyar tersebut sehingga manusia akan melihat neraka, ketakutan luar biasa. Allahu akbar. Dan hari itu ketika orang sering memuhasabah amalannya di atas muka bumi ini, maka dia akan beruntung tuh. Penghisaban dirinya di hari kiamat akan jauh lebih mudah dijalani. Karena jika tidak, penghisaban itu luar biasa beratnya, masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisab, udhiba." Fi riwayah, halak. Barang siapa yang hisabnya itu diteliti oleh Allah, hisabnya benar-benar teliti luar biasa, orang ini akan diazab nih. Karena harusnya seorang muslim mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab diriku dengan hisab yang mudah. Tapi kalau orang hisabnya itu diteliti luar biasa dari asap zat oleh Allah, orang ini akan diazab, celaka orang ini, naudzubillah. Salah satunya orang yang selalu memuhasabah amalannya, insyaallah taala penghisaban di hari akhirat akan jauh lebih mudah dijalani. Maka sering-seringlah muhasabah. Sering-seringlah muhasabah. Yang kedua, manfaat yang kedua dari muhasabah,
selalu bisa mendapatkan petunjuk Allah atau hidayah. Selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Imam Al-Baydawi rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan seseorang akan terus berada dalam petunjuk atau hidayah Allah jika dia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Jadi kalau dia rajin mengoreksi amal-amal yang sudah dia lakukan, Allah akan tambahkan terus hidayah, petunjuk. Bu, kita membutuhkan hidayah Allah itu lebih daripada makan dan minum. Ibu-ibu makan sehari berapa kali? Hah? Oke, nggak mau ngaku lagi subhanallah. Apa nggak takut gendut? Ditanya doang, nggak takut gendut betul ya? Tanya doang. Makan pagi, makan duha, makan siang, makan sore, petang, makan maghrib, makan malam, makan witir, makan tahajud. Makan mulu subhanallah, betul ya? Ngunyah mulu tuh mulut subhanallah. Perhatikan baik-baik nih. Manusia makan mungkin 3 kali, beratnya yang berat, betul ya? Yang enteng berapa? Manusia membutuhkan hidayah Allah Azza wa Jalla dalam sehari bi'adadil anfas, sebanyak hembusan nafasnya dia butuh hidayah Allah. Sebanyak hembusan nafasnya, bayangkan. Coba saya mau tanya, kita bangun tidur, mau masuk kamar mandi untuk sholat, itu butuh hidayah Allah nggak? Butuh hidayah Allah untuk wudhu, sholat, untuk baca doanya, baca zikirnya, itu semua tuh. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi pasti membutuhkan hidayah Allah. Dalil tentang masalah ini 17 kali Allah wajibkan kita dalam salat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Minta apa ini? Minta hidayah, betul ya? 17 kali. Kalau orang salat sunnahnya banyak bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali, betul ya? Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan dalil yang sangat tegas, manusia butuh hidayah Allah lebih daripada makan dan minum, karena sebanyak hembusan nafasnya dia butuh hidayah Allah. Nah, salah satu untuk cara mendapatkan terus tambahan hidayah adalah muhasabah. Adalah mengintrospeksi amalan-amalan kita, mengoreksi diri kita masing-masing. Karena dengan muhasabah tersebut kita akan terus dapatkan petunjuk dari Allah, dapatkan hidayah dari Allah terus tuh, Masya Allah. Dan itu kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang rajin muhasabah. Tapi sebaliknya tuh, orang-orang yang malas, jarang dalam muhasabah, maka orang-orang tersebut sulit untuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara manfaat atau keutamaan muhasabah, mengobati hati yang sakit. Mengobati hati yang sakit. Hati manusia ini, Bu, subhanallah, sangat unik. Hati manusia itu bisa sehat, bisa sakit. Hati manusia bisa sangat lembut, bisa sangat keras. Hati manusia bisa sangat halus, bisa sangat kasar. Bahkan hati manusia bisa hidup dan bisa mati. Perhatikan baik-baik nih. Maka perhatikan, berapa banyak manusia yang tidak menyadari ketika hatinya dalam kondisi yang berbahaya. Contohnya sakit. Contoh, misal ketika kita biasanya setiap hari baca Quran, nikmat baca Quran, enak. Kemudian satu hari baru baca semenit, malas. Baru baca 2 menit, nguapnya 3 kali. Kan kita banget itu ya, betul ya? Keruqyah diri sendiri tuh, keluar jenis satu-satu tuh, subhanallah, betul ya? Baru baca 5 menit, kayaknya udah lama banget. Padahal biasanya enggak. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kita baca Quran dan tidak merasakan kenikmatan dari baca Quran tersebut, ketahuilah hati kita sedang berpenyakit, kata Ibnu Abbas.
Gimana caranya? Baca terus sampai menemukan kenikmatan. Baca Quran terus, dengarkan qari yang kita senangi, baca tafsir ayatnya tersebut, baca terjemahnya, tadabburi makna ayat tersebut sampai menemukan kenikmatan. Karena pada saat itu hati kita sedang apa? Berpenyakit. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat dia tidak menyadari ketika hatinya sedang apa? Sakit. Betul ya? Kalau badannya sakit repot, masya Allah, minum obat ini, minum ini, subhanallah. Tapi kalau hatinya berpenyakit, biasa aja. Alah ini. Nah, dengan muhasabah dia akan tahu nih, ini ada nggak bener nih. Saya biasa rutin wirid harian saya nikmat, kok sekarang nggak nikmat nih. Biasa saya baca Quran nikmat, kok sekarang nggak nikmat nih. Biasa sholat malam gampang, kok sekarang nggak bangun nih. Alarm 1 matiin, alarm 2 matiin, alarm 3 matiin, alarm 4 matiin, betul ya? 5 alarm 5 nyala tuh, matiin lagi. Subhanallah, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ketika di malam hari kita tidak bisa bangun malam, maka ketahuilah bisa jadi di siang harinya kita berbuat dosa, sehingga dosa itu yang menghalangi kita untuk bisa bangun malam. Bayangkan, subhanallah ya. Berapa banyak manusia yang gak sadar tentang masalah ini. Orang yang selalu memuhasabah dirinya, memuhasabah amalannya, maka dia akan tahu bagaimana kondisi hatinya setiap saat. Dia akan tahu insya Allah. Dan kita mengetahui bersama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat. Kapan itu? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Cuma satu jenis hati ini saja yang Allah Azza wa Jalla akan selamatkan. Pertanyaan besarnya yang harus kita temukan jawabannya di atas muka bumi ini, bagaimana kondisi hati kita pada saat ini atau setiap saat? Apakah qalbun salim, hati yang selamat, sehat, bersih, atau qalbun marid, hati yang berpenyakit, atau jangan-jangan na'udzubillah qalbun mayyit, hati yang sudah mati? Nah, orang yang selalu muhasabah dirinya, maka dia akan bisa untuk mengobati hatinya yang sedang berpenyakit. Nah, ini kenikmatan besar, masya Allah. Yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Jadi selalu menganggap dirinya serba kekurangan, penuh kekurangan, dan dia insyaallah ta'ala tidak akan tertipu dengan amalan yang telah dia lakukan. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, manusia yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala dan pasti dapatkan surga, bahkan surga yang paling tinggi, salat malamnya sampai kakinya yatafattar qadamah, sampai kakinya mengeras atau pecah-pecah. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat malam yang hukumnya sunnah kayak begitu, bayangkan. Salat malamnya Nabi, kata sebagian sahabat, Rasul baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa, baca surat Ali Imran dalam satu rakaat. Kalau di masjid ini tiba-tiba Ramadan satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kira-kira ada jamaahnya enggak? Mungkin hanya imam saja sama muadzin, yang lainnya wallahu alam tadi. Satu rakaat loh. Dan kata sahabat apa? Ruku dan sujudnya hampir selama ketika beliau berdiri. Coba bayangkan. Itu manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Tapi dengan amalan yang sangat luar biasa seperti itu, masih tetap takut kepada azab Allah. Betul nih? Ini mukmin nih. Ini orang bertakwa nih. Dengan amalan yang sangat luar biasa, tapi tetap merasa takut kepada Allah, merasa takut akan azab dan siksa Allah. Sedangkan munafik, na'udzubillah, berbuat keburukan, maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, merasa aman dari keburukan dan dosa itu. Ini munafik, na'udzubillah. Kita, amalan kita masih berantakan, hisab kita masih menegangkan, tapi merasa aman dari azab Allah. Oh sudahlah, dapatkan surga aman tentang insya Allah. Siapa ini? Salah ini.
Orang yang selalu memuhasabah dirinya, dia akan menganggap dirinya serba kekurangan. Di sini bukan berarti kemudian pesimis ya, enggak. Tapi ketika dirinya menganggap dirinya serba kekurangan, dia akan memacu dirinya tuh untuk beramal lagi, beramal saleh lagi, beribadah lagi, meningkatkan kualitas takwanya, imannya, amal salehnya kepada Allah. Dia akan melihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu dengan amalan yang luar biasa, tapi tetap merasa takut kepada Allah. Bagaimana dengan saya? Itu harusnya. Kan kemudian merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksa Allah. Karena orang zaman sekarang subhanallah, jarinya pintar untuk menunjuk orang lain tapi tidak pintar untuk menunjuk dirinya sendiri. Ini salah ini. Harusnya seorang muslim wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu kata Nabi, bukan dosa orang lain. Ini orang zaman sekarang. Wah, si fulan begini, fulan begini, fulan begini, pemerintah begini, orang ini begini, ulama begini, semua ditunjuk. Dirinya nggak pernah. Padahal dirinya ternyata apa? Manusia nggak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, banyak orang-orang yang hidupnya seperti seekor lalat, tidak hinggap kecuali di luka orang lain, tidak hinggap kecuali di tempat-tempat yang kotor. Padahal dirinya adalah seekor lalat, tapi dia nggak sadar. Ibu-ibu mau melihara lalat? Nggak ada, betul ya? Maksudnya apa? Diri seekor lalat nggak mungkin lepas dari keburukan, maksiat, dosa, tapi kerjaannya hinggap di luka orang lain, aib orang lain, betul ya? Hinggap di tempat-tempat yang buruk, dia lupa akan dirinya. Ini salah ini. Seorang mukmin adalah seseorang yang menangisi dosanya, menyibukkan dengan keburukannya, bukan orang lain. Pastikan baik-baik nih, subhanallah. Gibahin orang, masya Allah, berjam-jam jadi, masya Allah. Tapi untuk introspeksi dirinya, memuhasabah dirinya, berkhalwat dengan Allah, memikirkan tentang dosa-dosanya, malas, bahkan nggak pernah, subhanallah. Ini salah besarnya, subhanallah. Orang yang selalu muhasabah dirinya, dia tidak akan pernah, dia akan menganggap dirinya penuh dengan kekurangan dan tidak akan pernah tertipu dengan amalan yang sudah dia lakukan. Yang kelima, menjauhkan diri dari sifat ujub, takabur dan kibr. Menjauhkan diri dari sifat ujub, takabur, kibr. Apa itu ujub, Bu? Ujub apa ujub? Banggakan diri, betul. Ujub itu bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, itu ujub. Ujub, ain, jim, ba, al-ujub. Ujub. U, J, U, B. Sudah, ujub. Apa bedanya sama sombong sama kibar? Sama atau beda? Hah? Mirip, betul. Ujub ini adiknya sombong, adiknya kibar. Adik kakak nih. Kenapa? Karena kalau ujub, dia hanya bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, tapi tidak sampai meremehkan orang, tidak sampai menolak kebenaran. Tapi kalau sombong, Rasul mendefinisikan sombong apa? Al-kibru batarul haq wa ghantun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ujub ini enggak. Dia mungkin tidak meremehkan manusia, dia mungkin tidak menolak kebenaran, tapi dia bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya. Melihat satu kelebihan pada dirinya, tapi tidak melihat kelebihan pada orang lain itu dimiliki oleh orang lain. Melihat kelebihan pada dirinya, tapi lupa siapa yang berikan kelebihan itu kepadanya. Ini ujub. Tapi ujub ini lama-kelamaan, kalau ujub naik kelas tuh. Jadi apa? Sombong. Hati-hati nih. Na'udzubillah. Dan iblis la'natullah alaih menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat gara-gara dosa sombong. Nah, ketika orang memuhasabah dirinya, itu hilang tuh sifat ujub, sombong, takabur, nggak ada dalam dirinya. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang dosanya, aibnya, kekurangannya, keburukannya, yang pertama jelas Allah, kemudian siapa? Diri kita pasti, betul ya? Orang lain mungkin bisa tahu, oh, fulan masya Allah, oh Ustadz Ahmad masya Allah. Yang tahu dosa siapa? Diri kita. Allah Azza wa Jalla yang pertama jelas, kemudian apa? Diri kita. Kalau kita melihat diri kita, ya Allah dosa saya 1, 2, 3, 4. Yang bisa jadi dosa-dosa ini gak diketahui orang. Allah tutupi itu semua.
Allah tutupi subhanallah. Tapi kalau kita memuhasabah diri kita, kita tidak akan pernah ada sifat ujub. Mau apa yang saya ujubkan? Apa yang saya mau banggakan? Kalau ternyata saya beribadah itu atas bantuan Allah dan dosa-dosa saya pun ditutupi, nggak disebar oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang mau saya banggakan gitu? Apa yang mau saya sombongkan kepada manusia, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla? Orang yang memuhasabah dirinya luar biasa nih, Masya Allah. Seorang ulama yang bernama An-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa itu memiliki aroma bau, tidak ada orang mau duduk dekat dengan diriku, kata beliau. Jadi kalau kita buat dosa, ada baunya nih, Bu. Buat dosa lagi tambah bau, buat dosa lagi tambah bau. Kira-kira ada orang mau duduk dekat dengan kita, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti selalu senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu senantiasa berbuat dosa dan kesalahan, maka dia selalu bertaubat kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Maka salah satu keutamaan manfaat dari muhasabah, menjauhkan diri kita dari sifat ujub, takabbur, sombong, itu hilang semua tuh. Hilang semua, subhanallah. Allahu akbar. Dan sebenarnya apa yang kita ujubkan? Hati-hati nih, subhanallah. Karena banyak orang Allah berikan ujian dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Saya ulangi. Banyak manusia yang Allah berikan ujian kepadanya dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Jadi ujian kelebihan itu. Contoh, Allah berikan harta kekayaan yang luar biasa kepadanya. Hati-hati nih. Harta kekayaan itu bisa mengantarkan dirinya kepada kesombongan kalau dia tidak menggunakannya dengan benar. Betul ya? Allah berikan kelebihan enggak? Kelebihan. Betul ya? Contohnya Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan harta semua ini ya karena ilmu saya, karena kehebatan saya. Ini orang zaman sekarang punya harta seakan-akan lebih daripada orang lain. Apa mau disombongkan? Jabatan sama seperti itu. Lihat orang yang di bawahnya, di bawah. Ilmu, hati-hati nih. Ilmu bisa tuh. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat akan mengantarkan dirinya tambah berilmu, tambah sombong tuh, tambah ujub. Harusnya ilmu yang bermanfaat, tambah dia berilmu, tambah apa? Tawadhu, tambah merunduk, tambah takut kepada Allah. Karena sebaliknya, subhanallah. Kecerdasan sama seperti itu. Paras wajah, tampan, cantik, hati-hati. Banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan kepadanya, tapi ternyata kelebihan itu malah jadi malapetaka besar untuk dirinya. Jadi ujian tersendiri bagi dirinya. Maka gunakan kelebihan yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah dengan benar. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu bukan nikmat, itu bala, itu malapetaka besar itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, manfaat muhasabah. Seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar. Seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar. Ketika orang muhasabah, dia akan tahu bahwa dia hidup di atas muka bumi ini nggak lama, sebentar. Misal, seseorang Allah berikan usia 60 tahun misal. 60 tahun. Kita biasa tidur sehari berapa jam, Bu? Nah, 12 jam, jangan-jangan tidur mulu, Masya Allah. Kayak bayi, Masya Allah. 7-8 jam. Berarti kalau 24 jam satu hari, 8 jam itu berarti sepertiganya. Betul ya? Tayyib. Kalau misal kita ambil rata-rata lah, Allah berikan jatah usia kita 60 tahun, sepertiga kita ambil, berarti 20 tahun kita pakai buat apa? Bobo. Buat tidur. Betul ya? Walaupun ketika bayi mungkin lebih panjang, atau ketika tua mungkin lebih sedikit. Kita ambil rata-rata lah 8 jam. Betul ya? Tayyib.
Seseorang cari ma'isyah, kerja, dagang di luar sana. Biasa sehari berapa jam? 12 jam lagi, Masya Allah. Cari uang, Masya Allah. 8 jam biasa orang kerja, biasa ya. Berarti sepertiga lagi tuh. Betul ya? 60 tahun, diambil 20 tahun. Sepertiga diambil 20 tahun lagi. Sisa berapa berarti? Sisa 20. Tapi belum selesai nih. 20 dipotong sebelum balik. Kita balik antara 13 sampai 17 mungkin, betul ya? Ambil tengah-tengah 15 misal. 20 dipotong 15. Sisa berapa? 5 tahun. Tahun belum kelar. Macet-macetan di Jakarta, kongko-kongko di kafe, coffee shop, betul macam-macam. Jangan-jangan minus ini, subhanallah. Ha? Kita sehari nih sholat, zikir, baca Quran, hadir kajian berapa jam sih? Betul ya? Itu kita akumulasikan. Orang yang ketika muhasabah, dia akan lihat, ya Allah, waktu saya ternyata di atas muka bumi ini sebentar doang ya. Masa yang mau saya pakai dengan maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, atau amalan yang sia-sia? Sia-sia, nggak ada dosa, nggak ada pahala maksudnya. Sayang banget saya, subhanallah. Orang yang memuhasabah dirinya, dia akan memanfaatkan waktunya benar-benar dengan baik dan benar. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair?" Siapa manusia yang paling terbaik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung menyebutkan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bukan cuma panjang umur, tapi dia isi dengan apa? Kebaikan, amal saleh. Orang ini bertanya lagi, fa ayyun nasi syarr? Siapa manusia paling terburuk wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Dua-duanya sama-sama panjang umur, betul ya? Tapi mengisinya beda. Orang yang pertama mengisi dengan iman, ilmu, ketakwaan, amal saleh. Orang yang kedua mengisi dengan kedurhakaan, maksiat, dosa. Orang pertama menjadi orang terbaik, orang kedua menjadi orang terburuk tuh. Maka tanya bagi diri kita masing-masing, waktu kita yang modal berharga yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi ini, waktu umur, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Karena banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa waktu ini adalah modal yang sangat berharga, yang luar biasa, Masya Allah. Biasanya manusia baru akan menyadari besarnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ketika kenikmatan itu tercabut, hilang dari dirinya. Betul, Bu? Betul, subhanallah. Maka manfaatkan waktu kita dengan iman, ilmu, dan amal saleh, ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir, yang ke-7, buah manis dari muhasabah adalah taubat. Nah, ini nih hasil dari muhasabah, harus menghasilkan selalu taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ketika dia memuhasabah dirinya, mengoreksi amalannya, mengintrospeksi dirinya, ternyata sangat banyak luar biasa kelalaian yang dia lakukan. Sangat banyak maksiat, dosa, kedurhakaan yang ternyata dia lakukan. Sehingga dengan itu akan mengantarkan dirinya kepada taubat kepada Allah. Buah manis dari muhasabah adalah taubat. Yang terakhir, yang ke-7. Dan manfaat muhasabah bukan hanya 7 ini saja, ada banyak, Masya Allah. Tapi kita sampaikan 7 aja. Kalau kita sampaikan semua sampai maghrib kita di sini, Ibu ya. Buah manis dari muhasabah adalah taubat. Berarti ketika orang muhasabah, salah satu hasilnya berarti harus apa? Istighfar, taubat kembali kepada Allah. Dia ingat tentang dosa-dosanya, dia nangis tentang dosa-dosanya, menyesal akan dosa-dosanya tersebut. Lisannya nggak berhenti untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Harus, subhanallah. Jadi lisannya bukan dia pakai buat gibahin orang, dusta, fitnah, ngomongin orang. Banyak kita, lisan kita lebih nikmat untuk memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati itu. Ghibah. Betul ya? Daripada kemudian beristighfar dan bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, ini keutamaan atau manfaat dari muhasabah. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau saya mau muhasabah, caranya gimana? Kan gitu ya? Kalau saya mau muhasabah, mulainya dari mana? Kan gitu ya? Nah, ini yang paling penting. Mau tahu? Nggak mau kayak, Masya Allah. Ya. Nggak mau. Ini yang paling penting nih, cara muhasabah.
Ada 5. Secara garis besar ada 5. Cara muhasabah. Yang pertama, cara muhasabah yang pertama, mengoreksi diri kita dalam hal yang wajib kemudian yang sunnah. Ini yang pertama. Mengoreksi diri kita dalam hal yang wajib kemudian yang sunnah. Ini yang pertama nih, perhatikan. Jadi introspeksi diri kita, koreksi diri kita, muhasabah diri kita dari hal-hal yang Allah wajibkan dulu kepada kita. Baru setelah yang wajib itu selesai semua, baru ke yang sunnah. Saya mau tanya, yang paling wajib apa itu? Pasti jawabannya itu. Apa rukun Islam pertama? Rukun Islam pertama sholat lagi. Syahadatain, berarti yang paling wajib apa? Aqidah, tauhid. Betul ya? 2 kalimat syahadat itu kan tauhid, akidah yang benar. Orang sholat ribuan rakaat, puasa sering, umroh tiap hari ya, tiap tahun, betul ya? Haji tiap tahun, tapi akidahnya tauhidnya rusak, apa manfaatnya? Betul ya? Nggak ada manfaatnya. Berarti yang paling pertama tentang akidah kita, gimana ilmu tentang akidah kita, gimana tauhid kita, akidah kita benar atau enggak? Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam syahadatain. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, betul ya? Bagaimana ilmu tentang tauhid kita? Berapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana muslim tapi mintanya kepada kubur. Gimana ini, subhanallah, doa kepada penghuni kubur, la ilaha illallah. Muslim tapi masih percaya tentang hari-hari sial, benda-benda keramat dan seterusnya. Rusak ini, syirik, kesyirikan ini, naudzubillah. Ketika nikah, teman saya ketika nikah, subhanallah, Ustaz, saya nikah sama seorang wanita yang keluarganya ini, subhanallah, mungkin apa ya sebutnya, kejawen mungkin ya. Jadi nama saya Pak Ustaz harus ditambah belakangnya, karena dia hitung, ini namanya harus ditambah, kalau enggak akan keluarganya tidak akan langgeng dan seterusnya. Dari mana ini nama bisa dihitung kemudian bisa mengetahui keburukan atau kesialan? Ini nggak boleh, syirik ini, naudzubillah, betul ya? Hari sial, bulan sial, gimana subhanallah kaum muslimin masih seperti itu? Hatinya masih bergantung kepada selain Allah, salah ini. Lihat gimana ilmu tentang akidah dan tauhid kita itu paling dasar, paling penting, subhanallah. Paling penting itu, subhanallah. Wah, ada burung hantu nih. Ada yang mau meninggal nih, siapa nih subhanallah. Wah, ada 2 burung hantunya nih, ada 2 berarti yang meninggal. Padahal lagi ngobrol tuh burung hantu kali, subhanallah, betul ya? Apa nyambungnya coba burung hantu sama ada orang mau meninggal, apa coba nyambungnya? Orang zaman dulu, orang jahiliyah terdahulu ketika mau berdagang, lihat kepada burung. Kalau burung ke arah kanan, wah bagus nih, kita dapat untung banyak. Kalau burung ke arah kiri misal, wah ini buruk, jangan kita dagang. Mengkaitkan nasib sial kepada sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, ini nggak boleh, syirik, tatayur ini namanya. Lihat di sini, di Jakarta nih, gedung nggak ada angka 4, 13, betul ya? Kenapa? Sial. Nah, mana sialnya? Apa nyambungnya coba? Mempercayai keberuntungan atau kesialan dari makhluk, la ilaha illallah. Ini contoh nih. Makanya jangan pernah tinggalkan belajar akidah atau tauhid sampai kita mati. Karena itu modal berharga untuk dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah malas untuk terus mempelajari akidah, mempelajari tauhid dengan benar. Karena di luar sana berapa banyak pemahaman-pemahaman yang ternyata pemahaman tersebut bertentangan dengan akidah Islam. Nah, yang paling wajib akidah, tauhid. Baru kemudian apa? Salat baru, betul ya? Rukun Islam kedua apa? Syahadatin lagi balik nih insyaallah. Nah, salat. Salat tidak akan sah kecuali wudunya sah. Berarti wudunya juga harus benar, kan gitu ya? Berapa banyak ilmu wudu sama ilmu salat kita cuma ilmu turunan. Tahu ilmu turunan? Orang tua kita, kakek kita, dan kita mengajarkan gitu, kayak gitu. Berapa banyak kaum muslimin ketika ditanya ada berapa rukun sholat, bingung jawabnya. Saya nggak tanya di sini, ini tahu semua insya Allah, saya yakin, insya Allah, betul ya. Saya nggak tanya, sini, sana, betul ya. Berapa banyak orang zaman sekarang ketika ditanya ada berapa rukun wudu,
berapa ya? Betul ya? Kenapa? Ilmu wudu dan ilmu salatnya ilmu apa? Turunan. Nggak pernah belajar gimana sifat wudu Nabi yang benar dari awal sampai akhir, gimana sifat salat Nabi dari awal sampai akhir. Orang yang melandasi amalannya dengan ilmu pasti hasilnya beda dengan orang yang tidak melandasi perbuatannya amalannya dengan ilmu. Hasilnya pasti beda. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Salat seseorang bagi laki-laki di masjid atau tidak, bagi perempuan tepat waktu atau enggak. Tanggung Ustaz lagi masak. Ya kalau 5 menit enggak apa-apa, kalau masak sejam gimana? Enggak pakai tanggung, tinggalin dulu, matiin dulu, betul ya? Tepat waktu atau tidak, as-salatu ala waqtiha. Ketika salat bagaimana kekhusyuan kita dalam salat? Bagaimana rukun-rukun salat, kewajiban salat, syarat sah salat, sunah-sunah salat? Kita jalani atau tidak? Kita benar atau tidak? Selesai puasa Ramadan, zakat, haji, rukun Islam tuh. Rukun iman begitu juga. Rukun Islam dan rukun iman ini yang paling wajib jelas. Yang wajib sudah Masya Allah nih, lihat yang sunnah. Lihat yang sunnah. Salat wajibnya Masya Allah sudah Masya Allah bagus. Lihat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyahnya. Karena amalan sunnah ini Masya Allah luar biasa. Banyak sekali faedahnya. Salah satunya menambal ketika amalan wajib itu ada kekurangan. Yang nambal ini amalan sunnah nih. Contohnya ketika salat wajib kita ada kekurangan, maka Allah akan mengatakan kepada para malaikat, "Ungdzuru li'abdi hal min tatawwu'." Coba lihat kepada salat sunnah hambaku, ada enggak dia punya salat sunnah? Kalau ternyata salat wajibnya ada apa? Kekurangan. Kalau ada kekurangan, maka lengkapi kesempurnaan atau lengkapi kekurangan dari salat wajib tadi dengan salat sunnah. Thumma tu'khadhul a'mal 'ala dzalik. Kemudian semua amalan akan dijadikan seperti itu. Dilihat yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Salat wajib dihisab yang paling pertama, baru kemudian salat sunnahnya. Puasa wajib Ramadan, baru puasa sunnahnya. Zakat yang wajib, kemudian ada sedekah infaknya. Haji ada apa? Umrahnya. Kan gitu. Itu pasti itu. Subhanallah. Bahkan dengan amalan sunnah tersebut itu mendatangkan kecintaan Allah bagi diri kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan diriku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Allahu akbar. Setelah yang wajib, betul ya? Nah, perhatikan nih. Setelah yang wajib kita introspeksi, baru kemudian yang sunnah. Orang zaman sekarang meninggalkan amalan sunnah dengan dalih kan cuma sunnah Pak Ustadz. Orang zaman dulu, orang-orang saleh terdahulu mengerjakan amal tersebut karena ini termasuk sunnah. Coba bayangkan, beda banget ya. Orang zaman sekarang meninggalkan amalan sunnah dengan dalih kan cuma sunnah Pak Ustadz. Sunnah kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa, betul, tapi rugi. Namun apa? Merugi pasti. Orang zaman terdahulu mengerjakan amal tersebut karena ini termasuk sunnah. Nah, berapa banyak orang zaman sekarang ini wajib nggak, Sat? Memang kenapa kalau nggak wajib? Gampang ninggalinnya. Salah. Amal-amal sunnah itu luar biasa. Setelah yang wajib jelas ya. Setelah yang wajib. Jangan juga kebalik. Yang sunnahnya getol, yang wajibnya tinggalin. Salah ini, tertipu kalau ini. Sholat malam, Masya Allah luar biasa, subuhnya kesiangan. Ini salah juga, betul ya? Karena segala sesuatu yang wajib pasti yang Allah cintai. Pasti yang paling Allah cintai, makanya Allah wajibkan. Maka introspeksi dari yang wajib-wajib dulu, selesai yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Ini yang pertama. Jadi mengoreksi diri kita dengan segala hal yang Allah wajibkan dulu, baru kemudian yang sunnah. Yang kedua. Cara muhasabah yang kedua, mengoreksi diri dari hal yang haram. Masih nggak kita kerjakan yang haram? Karena ada orang yang wajib rajin, yang sunnah getol, Masya Allah, yang haram juga jalan. Ini salah ini. Yang namanya takwa itu dua pasti. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah Azza wa Jalla. Itu namanya takwa. Kalau cuma satu, mengerjakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tidak dikatakan apa? Takwa dalam Islam.
STMJ. Apa STMJ? Susu telur madu jahe tau ini. Sholat terus maksiat jalan, ini salah ini. Sholat terus Masya Allah, tapi maksiat, dosa, kedurhakan tetap jalan, salah. Yang namanya takwa pada Allah, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu takwa kepada Allah. Berapa banyak orang yang wajib rajin, yang sunnah rajin, tapi ternyata yang haram masih tetap dia jalani itu. Ini salah. Entah mungkin cara mendapatkan maisyahnya yang haram, entah mungkin tadi saya katakan apa, lisannya masih mengucapkan yang haram, matanya masih melihat yang haram, perbuatannya masih melakukan yang haram. Ini tinggalin ini, taubat kepada Allah, tinggalkan. Yang terakhir yang kedua nih, setelah yang wajib sudah, yang sunnah sudah, yang haram dia lihat. Nah, sehingga dia melakukan yang haram. Kalau masih, berhenti langsung, stop. Yang ketiga, mengoreksi diri dari kelalaian, lalai yang telah dilakukan. Mengoreksi diri dari kelalaian yang telah dilakukan. Atau sebagian ulama menyebutkan mubah yang berlebihan, itu lalai itu. Sama. Mubah yang berlebihan. Itu lalai. Itu mubah. Mubah hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau berlebihan biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Kelalaian atau ghaflah biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Contoh. Seseorang minum kopi di coffee shop. Boleh nggak? Boleh. Hukumnya mubah, betul. Sama teman-temannya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dari pagi sampai malam biasanya ujung-ujungnya ngomongin orang tuh. Betul? Wah, lihat tuh para pengalaman keluar semua tuh satu-satu tuh lihat. Kalau berlebihan biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan. Ibu-ibu nih, beli baju, beli ini boleh? Boleh, mubah, boleh. Betul. Tapi kalau berlebihan biasanya akan apa? Yang penting harus dapat, keluar model baru harus ada, kalau enggak ini. Lihat ini, subhanallah. Mubah yang berlebihan atau kelalaian biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan. Tadi itu. Orang yang memuhasabah dirinya akan memanfaatkan waktunya, enggak mau dia lalaikan dengan hal yang tidak baik. Atau yang di dalamnya enggak ada dosa, enggak ada pahala, lalai, subhanallah. Yang keempat, mengoreksi diri dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Apakah kenikmatan itu dia gunakan di jalan Allah, digunakan untuk ketaatan, atau sebaliknya? Mengoreksi diri kita, memuhasabah diri kita atas segala kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Allah kasih kedua mata bagi diri kita, kita gunakan untuk apa kedua mata ini? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau melihat sesuatu yang haram? Allah lah kasih lisan bagi diri kita, yang saya yakin ibu-ibu kalau dihargai lisannya 1 T gak ada yang mau jual, saya yakin. Betul ya? Gak ada. Tapi berapa banyak yang lisannya digunakan untuk berdusta, memfitnah, menghibah, berbuat keburukan dengan lisannya. Bukan malah dia berzikir, baca Quran, salawat kepada Nabi SAW, beristighfar, taubat. Enggak. Digunakan lisannya ternyata untuk keburukan. Kenikmatan itu yang Allah tanya tuh. Allah berikan kedua telinga bagi dirinya. Untuk apa digunakan dua telinga tersebut? Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian, atau ternyata mendengarkan nyanyian dan musik dan seterusnya. Allah berikan kedua tangan, kedua kaki, seluruh anggota badan, harta, jabatan, seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Digunakan untuk apa nikmat itu? Kalau digunakan untuk kedurhakan kepada Allah, siapkan jawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti itu. Untuk apa kita gunakan nikmat itu? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Coba bayangkan kalau kita dikasih banyak uang sama satu orang, walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada satu orang ini ngasih uang. Kemudian orang ini menyuruh apa? Ini uang gunakan yang baik ya. Beli buku,
Santuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim, kasih nafkah orang, dan seterusnya macam-macam. Ternyata digunakan uangnya untuk apa? Maksiat, dosa. Ditanya, bagaimana pertanggungjawabannya tuh? Bingung kita, betul ya? Ketika diaudit bingung. Ini di hari kiamat 1 rupiah Allah tanya untuk apa tuh? Dari mana kita dapatkan uang itu dan untuk apa kita habiskan? Contoh nikmat, harta, betul ya? Jabatan, paras wajah, kecantikan, ketampanan, Allah tanya itu digunakan untuk apa? Bagi para wanita, apakah digunakan di hadapan suaminya, tampil cantik di hadapan suaminya atau tidak? Begitu juga para suami, dan seterusnya. Kekuatan fisik mungkin digunakan untuk apa? Allah tanya di hari kiamat itu nanti. Maka ketika segala kenikmatan itu kita gunakan di jalan selain Allah, itu mendurhakai Allah, maka pertanggungjawabannya sangat berat di hari kiamat nantinya. Maka introspeksi ini. Akan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Sebelum nikmat itu dicabut dari diri kita. Nah, subhanallah. Yang terakhir, yang kelima, mengoreksi diri kita dalam niat. Nah, niat. Apakah lillah, ikhlas ketika kita beribadah, beramal saleh, atau li ghairillah, atau karena selain Allah kita beribadah? Apakah ketika kita beramal ikhlas karena Allah, ikhlas karena ingin dapatkan surga, atau karena ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dikatakan orang saleh? Dalam niat. Ribut. Mengoreksi diri dalam apa? Niat. Niat kita. Bagaimana niat kita yang kemarin dan niat ke depannya. Niat yang kemarin dan juga ke depannya. Bagaimana salat kita yang kemarin? Bagaimana amalan saleh kita yang kemarin? Apakah ikhlas? Tahu niat? N-I-A-T. Niat, tahu niat ya? Kok susah benar niat? Bingung banget kayaknya niat. Niat kita karena Allah ikhlas, ingin dapatkan surga, atau niatnya karena selain Allah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapatkan dunia? Kenapa sedekah? Supaya kaya, Pak Ustadz. Buat apa terus? Berarti tujuan utamanya sedekah supaya dapatkan duniawi doang itu, betul ya? Walaupun benar salah satu keutamaan sedekah, Allah Azza wa Jalla akan berikan kecukupan pada dirinya. Tapi niat bonus ini nggak boleh dijadikan niat utama. Gampangnya ada niat utama, ada bonus. Ibu-ibu datang ke mall, beli barang A, dapat bonus B. Tapi kalau belinya B, nggak mungkin dapatkan A, betul ya? Ada niat utama, ada bonus. Niat utamanya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh, dapatkan bonus. Bonusnya macam-macam, betul ya? Bisa duniawi, bisa kekayaan, kecukupan, apapun itu. Tapi nggak boleh dibalik. Kenapa salawat? Saya salawat supaya saya dapat mobil itu, Pak Ustaz. Saya salawat supaya dapat rumah itu dan seterusnya. Berarti dia bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan utamanya supaya dapatkan apa? Duniawi. Perhatikan baik-baik nih. Walaupun benar salah satu keutamaan salawat, Allah Azza wa Jalla akan berikan apa yang dia inginkan. Betul, sahih. Tapi tidak boleh bonus ini ditukar jadi tujuan utama. Tujuan utama dijadikan apa? Bonus. Introspeksi diri kita dalam niat. Apakah niat kita ketika kita beramal saleh kemarin lillah karena Allah atau tidak? Dan niat ke depannya. Bagaimana amal saleh saya? Apakah saya mengharapkan surga? Mengharapkan terhindar dari neraka, mengharapkan rahmat karunia Allah atau tidak? Ikhlas. Ini perkara ikhlas, perkara yang berat, nggak mudah, subhanallah. Karena fitrah manusia suka dipuji, betul ya? Fitrah manusia suka disanjung. Riya, sum'ah, itu bahaya banget. Itu penyakit hati yang sangat luar biasa berbahayanya. Kewajiban bagi diri untuk melawan dari penyakit ini. Ini 5. Ini 5 cara dalam muhasabah. Saya ulang. Yang pertama tadi apa? Mengoreksi diri kita dari hal yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang kedua, mengoreksi diri kita dari hal yang haram, masihkah kita lakukan atau tidak. Yang ketiga, mengoreksi diri kita atas kelalaian atau mubah yang berlebihan. Yang keempat, mengoreksi diri kita atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan kenikmatan itu untuk apa? Yang terakhir, mengoreksi diri kita dalam niat. Apakah niat kita ikhlas atau ternyata tidak ikhlas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mengintrospeksi diri kita dengan benar,
sehingga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kebaikan kepada diri kita dunia akhirat. Allahumma amin. Allah alam. Silakan, mungkin ada beberapa menit untuk tanya jawab kalau mau yang bertanya. Silakan. Ya. Apakah tobat kita yang tadinya kita sudah sesali, sudah introspeksi, ternyata kita tidak ingatnya turun mengulangi. Nah, tidak ada dalam syarat taubat itu tidak pernah mengulangi dosa itu lagi selamanya. Gak ada. Tapi yang ada salah satu syarat taubat al-azmu, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kalau ternyata di satu waktu syaitan berhasil menggelincirkan dirinya, menjadikan dia berbuat dosa itu lagi, apa yang dia lakukan? Kembali lagi kepada Allah dengan taubat. Bukan kemudian, sudahlah, sudah 3 kali, cukup, sudah nggak mungkin taubat, nggak mungkin lagi diampuni. Salah ini. Ini memang keinginan syaitan. Jadi para ulama mengatakan tidak ada syarat taubat itu tidak boleh mengulangi perbuatan dosa itu lagi selama-lamanya. Nggak ada syarat taubat itu. Tapi yang ada adalah al-azmu, bertekad kuat. Dia mempunyai tekad kuat dalam dirinya, semoga dia tidak mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Kalau ternyata syaitan berhasil menggelincirkan, taubat lagi kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau orang jujur benar-benar ingin taubat kepada Allah, Allah akan berikan nikmatnya taubat dan nikmatnya istiqomah kepadanya. Walaupun mungkin ketika dia bertaubat terseok-seok. Seseorang yang bertaubat kepada Allah jatuh lagi, ingin taubat kepada Allah jatuh lagi. Karena sebagian manusia ketika dia ingin bertaubat kepada Allah, ingin keluar dari kubangan maksiat, nggak semudah itu. Nggak semudah membalikan telapak tangan, jatuh lagi. Tapi niatnya jujur benar-benar ingin taubat. Dia usaha lagi, jatuh lagi, jatuh lagi taubat. Kalau memang niatnya jujur, intasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan berikan apa yang engkau cita-citakan tersebut. Nah, beda sama orang yang ketika dia taubat, kemudian dia ingin melakukan dosa, gampang lah, tinggal taubat nanti. Nah, ini nggak masuk nih. Berbeda dengan orang yang tadi, dia benar-benar jujur niat ingin taubat kepada Allah. Tapi ketika dia ingin taubat, terjatuh lagi. Tapi ya Allah, saya ingin taubat, benar Allah berikan kemudahan, saya taubat ya Allah. Kalau seperti ini, insya Allah Ta'ala di satu titik Allah akan berikan nikmatnya taubat kepadanya, nikmatnya istiqamah. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ketika seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, salah satu cirinya, inna min alamati taubah al-buka ala ma salaf. Sesungguhnya di antara ciri taubat seseorang itu nasuha, dia mudah menangis ketika dia ingat tentang dosa-dosanya. Nyesel, mudah nangis ketika ingat dosanya, bukan bangga. Salah ini. Dia mudah menangis ketika, ya Allah, kok saya bodoh banget, subhanallah dulu melakukan itu. Dia mudah menangis ketika ingat dosa-dosanya. Al-buka ala ma salaf. Wal khawfu minal wuqu'i fi dzamb. Dan kata para ulama, dia takut terjerumus ke dalam dosa itu lagi ke depannya. Jadi bukan merasa aman, nggak mungkin lah saya melakukan dosa itu lagi. Salah. Siapa yang bisa menjamin kita terbebas dari fitnah? Nggak ada, betul ya? Nggak ada. Tapi dia setelah dia menangis akan dosa-dosa tersebut, menyesal akan dosa-dosa itu, dan dia takut terjerumus lagi ke dalam dosa itu lagi. Dimana ketika seseorang dia niatnya jujur ingin bertaubat kepada Allah, maka insyaallah Ta'ala di satu titik Allah akan berikan nikmatnya taubat dan nikmatnya istiqamah kepadanya. Maka doa kepada Allah terus, berusaha kepada Allah Azza wa Jalla terus agar kita mendapatkan taubat dan nasuha. Dan jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Allahumma amin. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang lain gitu. Apakah niat itu bisa diperbaiki satu, dan apakah
Balik lagi Masya Allah ya. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan. Buka surat Al-Furqan, surat 25 ayat ke-70. Surat Al-Furqan, surah 25 ayat ke-70. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Lihat, fase taubat nih. Ketika dia taubat, imannya kembali, betul ya? Imannya akan bagus. Kemudian setelah itu apa? Beramal saleh. Dia mengganti amalan yang dulu buruk dengan amal kebaikan. Apa yang akan Allah berikan? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang keburukannya akan diganti dengan apa? Kebaikan. Ada dua tafsiran dalam ayat ini. Apa yang dimaksud keburukan akan diganti dengan kebaikan? Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama mengatakan bahwa amalannya akan Allah rubah. Dulunya keburukan, maksiat, dosa, ketika bertaubat maka amalannya akan Allah rubah. Setelah taubat, ikut kajian, sholat sunnah, berbuat kebaikan, sedekah, bantu dakwah, dan seterusnya, amalannya akan Allah rubah. Dan tafsir yang kedua, dan wallahu a'lam bishawab, yang kedua ini kelihatan lebih kuat, bukan cuma amalannya jelas, tapi Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya akan mengganti yang tadinya di timbangan keburukan di hari kiamat, akan Allah rubah di timbangan kebaikan, pahala. Dengan rahmat Allah, jelas ya. Tapi ini pasti bertingkat-tingkat nih. Allah katakan mereka itulah orang-orang yang keburukannya akan diganti dengan apa? Kebaikan. Harusnya ini keburukannya memberatkan timbangan amal keburukannya, betul ya? Tapi karena dia sudah bertaubat, taubatnya nasuha, Masya Allah, Allah ganti nanti di hari kiamat jadi timbangan kebaikan yang memberatkan kebaikannya. Salah satu di antara dalil penguat ini adalah wanita yang datang kepada Nabi SAW mengadukan dirinya telah berzina. Fatahirni ya Rasulullah, sucikan aku. Maka Rasulullah SAW enggak, sampai engkau melahirkan. Balik lagi, betul ya? Bolak-balik kan seperti itu ya. Singkat cerita, maka ditegakkanlah hukum rajam karena wanita ini sudah menikah. Hukum rajam sampai menikah. Ketika ditegakkan hukum rajam, darahnya muncrat ke Khalid bin Walid. Maka Khalid mencela wanita pezina dan seterusnya. Maka Rasulullah menghardik Khalid, memarahi Khalid. Ya Khalid, la tasabbuha. Wahai Khalid, jangan kau mencela wanita ini. Laqad tabat taubatan law qusimat ila 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau satu taubat ini dibagikan kepada 70 orang di Madinah akan mencukupinya. Luar biasa. Berarti Allah Azza wa Jalla mengganti, betul ya? Nah tadinya keburukan, zina dosa besar, na'udzubillah. Tapi saking luar biasanya taubat wanita ini bolak-balik ke Nabi, betul ya? Allah ganti dengan apa? Satu taubat yang kalau taubat itu dibagikan ke 70 orang Madinah akan cukup. Orang Madinah yang kerjaannya salat di Masjid Nabawi, nggak main-main. Ini menunjukkan kata para ulama, orang yang bertaubat itu bertingkat-tingkat. Ada orang bertaubat kembali ke titik 0. Ada orang bertaubat naik ke titik 10, bahkan naik ke titik 100, tergantung tingkatan taubatnya. Nah, tadi bagaimana dengan amal saleh kita yang dulu niatnya ternyata buruk, nggak ikhlas dan seterusnya? Berharaplah kepada Allah ketika kita bertaubat, taubat itu mudah-mudahan akan bisa mengembalikan, atau paling tidak apa? Taubat tersebut akan bisa kemudian memberatkan timbangan amal kebaikan kita, bukan timbangan amal keburukan. Sebagian ulama menyebutkan ketika amal tersebut sudah lewat, niatnya buruk, sudah hilang pada hakikatnya. Tapi gara-gara taubat seseorang bisa jadi taubatnya luar biasa, itu bisa menutupi dari dosa tersebut, bahkan bisa Allah ganti dengan pahala yang luar biasa di hari kiamat. Jadi yang paling penting adalah bagaimana ke depannya. Dia lihat ke belakang sesekali untuk pelajaran, betul. Kita naik motor, naik mobil, kalau ngelihat spion belakang mulu gimana? Nabrak. Gimana caranya? Lihat ke depan, tapi sesekali pasti lihat apa? Belakang, spion dan seterusnya. Untuk apa? Kalau saya mengulangi perbuatan saya yang dulu kok bodoh banget saya. Untuk pelajaran. Tapi menghadapnya tetap ke depan, melihatnya. Ke depannya gimana saya jadi orang bertakwa. Dengan itu insya Allah Ta'ala Allah akan ampuni dosa-dosa saya. Selesai.
Jadi apakah kemudian akan kembali? Sebagian Allah menyebutkan gak kembali, tapi sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan amalan taubatnya itu besarnya luar biasa sebagaimana wanita tadi, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam keutamaan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khairan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya, karena saya harus jalan lagi insyaallah ke Kuningan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.